Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riopreneur Official. Kali ini saya ingin menanggapi ada beberapa kejadian-kejadian yang memang betul-betul bisa menghambat dari segi aktivitas kita sehari-hari. Dan juga sebelum saya melanjutkan video kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe channel. Subscribe dari Anda dapat memberikan informasi yang lebih detail, yang lebih terbaru ya untuk Anda semuanya. Maka dari itu, ikuti video saya sampai dengan selesai. Yang perlu teman-teman garis bawahi semuanya, apapun yang dilakukan oleh para ulama kita, yaitu demi untuk menyelamatkan nyawa kita semuanya ya, supaya kita itu tidak terjangkit dengan virus yang benar-benar sangat berbahaya. Penanganan dari dokter ya, dari dokter yang sudah menangani pasien tersebut ya, kita sangat kagum mereka 24 jam. Tidak berhenti untuk menangani pasien-pasien ini, bahkan mereka sampai menaruhkan nyawanya sekalipun ya teman-teman semuanya. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi supaya mereka bisa santai, teman-teman juga haruslah ikut. Sebenarnya lebih banyak ke manfaat ya, ada manfaatnya juga. Memang ada penilaian segelintir orang yang memang ini kurang manfaat lah, inilah anak-anak tidak sembahyang segala macam ya. Saya pikir itu sah-sah saja, itu mereka berpendapat. Tapi ulama menentukan fatwa itu pertama ya, itu pasti dari jumhur ulama mengatakan bahwa mereka sepakat. Kedua, ulama memberikan fatwa itu dengan berbagai referensi hadis-hadis yang berkaitan ya. Jadi menurut mereka ya pada dasarnya mereka lebih tawadhu kepada kita. Mereka pasti berdoa kepada Allah ya. Kita jangan sampai berprasangka buruk lah ya. Menurut saya seperti itulah. Jangan sampai kita ini berprasangka buruk bahwa memang pada dasarnya kita juga kurang ilmu pengetahuan tentang itu ya. Jadi seperti itu. Saya pikir ya tidak salah teman-teman bicara mengenai apakah boleh. Tapi faktanya di Jakarta sana waktu Jumat yang kemarin ini, yang pertama kali masjid ditutup, ada yang tetap ngotot untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan ternyata ada tiga orang pasien yang positif corona ya. Ternyata ada ya pasien yang positif corona, ada 3 orang. Ternyata langsung ditutup seluruh masjid ya. Dan seluruh masjid itu ada 300 orang kurang lebih itu dikarantina, bro. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir ya jangan sampailah masjid kita nanti terframing terframing gara-gara masjid Baitul Jannah misal ya, gara-gara masjid Agung ya kan, atau apapun ya gitu. Jangan sampai ya masjid kita ini terframing lah gitu kan, jelek. Tapi ya jelas mereka juga menutup rumah ibadah mereka, sembahyang di rumah, sholat di rumah tuh nggak masalah bro. Jadi seperti itu ya. Dan saran saya kepada teman-teman semuanya ya, begini, jangan sampai ada timbul fitnah baru ya. Begini fitnahnya, contoh ya, waktu masjid dibuka saja orangnya nggak ada yang sembahyang sholat ya. Waktu masjid majelis taklim ada ya, muka kamu nggak ada gitu, kamu kemana? Terus sekarang masjid ditutup, kamu yang paling nyaring yang ngomong ya itu kan. Dan juga memang kalau waktu majelis taklimnya kamu nggak ada, sekarang masjid taklim ditutup, kamu yang paling rewel. Ini ada apa ya? Jadi seperti itu. Jadi begini bro, kamu jangan sampai dapat fitnah seperti itu ya. Kita jangan sampai ada masalah baru ya. Jangan
mengatakan ini baik, ini tidak baik, ini bukan hak kita untuk mengatakan yang demikian, bro. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa sih mall tidak tutup ya? Kenapa hanya masjid saja yang ditutup? Kenapa mall yang tidak supermarket, ya kan? Kenapa ini tidak bank tidak tutup, segala macam, lockdown kok hanya kayak masjid doang, ya kan? Yang perlu saya garis bawahi begini, saya tidak mendukung mereka yang bukan berarti saya berpihak kepada mereka, tidak ya. Saya netral saja. Saya ingin kasih paham gini. Sejak kapan fatwa MUI bisa menutup mall, supermarket? Nah, itu ini rancu sekali, bro. Jadi fatwa ulama itu hanya menginginkan umat Islam itu selamat, itu aja doang, nggak ada niat lain gitu loh, ya kan. Jadi sejak kapan fatwa ulama bisa menutup perhotelan, bisa menutup supermarket, bisa menutup mega mall gitu ya, grand mall, ya kan, ataupun pasar-pasar yang apa ya, itu tugasnya pemerintah. Sahabat muslim saya sekalian, itu tugas pemerintah, bukan tugas fatwa ulama. Jadi seperti itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke ya, saya rasa itu dulu video saya yang dapat saya share kepada teman-teman. Mudah-mudahan ke depan virus corona ini, dengan adanya berbagai upaya dari pemerintah, dari lembaga-lembaga swasta dan negeri, mudah-mudahan penanganan corona ini tidak lambat ya, secepatnya harus ada melakukan kebijakan atau upaya-upaya baru demi kemaslahatan umat, ya kan, demi keselamatan dan kesehatan umat beragama. Jadi jangan sampai telat menanggapi apapun. Bahkan memang faktanya setiap hari ada saja kasus-kasus baru yang sama tentang virus corona ini. Saya harap ya pemerintah dapat mengatasi ini dengan cepat ya. Jangan sampai lubang-lubang yang masuk dari luar ke dalam negeri ini jangan sampai tidak ditutup ya, seperti itulah ya. Jadi gitu. Saya mohon maaf kalau apabila kata-kata saya yang menyinggung perasaan ya, tapi inilah adanya. Apapun pembicaraan saya tidak menyebar kebencian dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang saya ingin kepada teman-teman semuanya bahwa kita ini adalah sama. Kita satu Indonesia, kita bangga memiliki Indonesia seperti ini. Dan saya berdoa kepada para dokter, kepada para perawat, Anda jaga kesehatan Anda dulu ya. Anda jangan sampai terjangkit dengan pasien yang berikutnya ya. Kalian adalah pahlawan Indonesia, ya kan. Kalian adalah pahlawan yang sesungguhnya pada masa kini. Jadi saya berharap kepada teman-teman semuanya dukung dengan sepenuhnya kebijakan dari dokter, dari pemerintah, dari pembuka agama dan lain sebagainya. Oke, saya Rio Ferdianto, jurnalis planner. Saya doakan bisnis Anda lancar waktu virus corona ini. Saya doakan Anda sehat semuanya, guys, supaya tidak ada korban baru setelah ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton dari awal. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.